Hai, setahu saya orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi Mbak Nana Shihab mengatakan boleh tuh, katanya ada di surat Maryam ayat 33. Mengucapkan salam sejahtera yang melimpah saat aku lahir, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan pada hari yang ketiga. Benar nggak sih ya? Saya kan nggak baca Al-Quran. Coba kalian teman-teman kasih tahu saya benar nggak? Kalau itu benar berarti kan ya sebetulnya Yesus itu diakui juga bangkit dari kematian, bukan nggak sih? Jawab lo ya, jawab jujur lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah fenomena toleransi yang sangat membanggakan dan menyejukkan dalam kehidupan beda agama di negeri ini, yaitu diantaranya ada seorang pendeta, pendeta Sarah, yang merasa ingin bertanya, ingin mendapat jawaban bahwa apakah di dalam surat Maryam ayat 33 itu Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, yang menurut beliau menjadi dasar yang dipakai oleh Mbak Nana untuk memberikan salam Natal kepada orang Kristen di negeri ini dan negeri-negeri lainnya di dunia. Nah, Mbak Pendeta ini sangat terbuka dan sangat fair dan tidak tercium adanya suatu konflik. Yang terdengar adalah bagaimana pendeta ini juga belajar apakah ada di dalam ayat Quran surat Maryam itu Yesus dibangkitkan hari ketiga. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa di dalam surat Maryam ayat ketiga itu tidak disebutkan bahwa Yesus dibangkitkan hari ketiga. Nah, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam surat Maryam ayat ketiga itu adalah untuk apa? Untuk untuk menjudgment bahwa Yesus sendiri sebagai utusan. Itu ucapan Yesus, salam kesejahteraan dan dibangkitkan setelah dari kematian. Nah, dibangkitkan dari hari kematian ini adalah ketika apa? Ketika di padang mahsyar. Jadi seluruh manusia termasuk Yesus itu juga meninggal. Nah, meninggalnya Yesus ini atau Nabi Isa itu dibangkitkan sama dengan manusia-manusia lainnya. Nah, kenapa Allah mengkhususkan firman? Karena Yesus adalah nabi. Nanti Nabi Isa atau Yesus ini akan memberikan satu tanggung jawab terhadap umatnya yang mengklaim, yang menuhankan dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara surat Maryam ayat 33 dengan kitab Matius ya di Bible Kristen itu, di mana di Bible Kristen itu ada kebangkitan di hari ketiga. Nah, kalau dalam Islam tidak disebutkan ya, karena masalah hari, apakah hari satu, kedua, ketiga, hanya Allah yang tahu. Nah, ketika itu juga yang dibangkitkan itu bukan hanya Yesus, semua umat manusia. Jadi ketika pada mahsyar, ketika semua manusia itu dibangkitkan, termasuk Yesus, juga termasuk nabi-nabi lain, nah itu adalah padang mahsyar, di mana padang mahsyar ini adalah kumpulnya manusia untuk mendapatkan kebaikan, yaitu surat penghakiman. Apakah dia masuk ke surga ataupun neraka. Nah, ini bagian daripada alam akhirat. Nah, jadi ketika hari penghakiman ini Yesus diturunkan. Nah, diturunkan kembali ke bumi. Nah, setelah diturunkan maka Yesus Nabi Isa itu mengemban amanah Rasul atau syariat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, sebagaimana makhluk lainnya, ketika Nabi Isa sudah maksimal, sudah selesai menjalankan kenabiannya, nah maka meninggal di bumi ini. Nah, meninggalnya di bumi ini dia sampai dibangkitkan. Nah, dibangkitkan sama dengan yang lain sampai menunggu hari
pada mahsyar. Nah, ketika Yesus dibangkitkan dan makhluk lain, manusia lain dibangkitkan, itulah pada mahsyar di mana Yesus berperan untuk menghakimi, ya, untuk menghakimi, bukan menghakimi amal soleh semua manusia, tapi untuk mempertegas, untuk menanyakan kepada umat Kristen, ya, yang menganggap dirinya Tuhan. Ya, karena dalam ayat lain Allah memberikan pernyataan bahwa apakah Nabi Isa itu yang mengajarkan umat Kristen itu menyembahmu, kata Allah pada Nabi Isa, Yesus. Nah, Nabi Isa menjawab, ya Allah, akulah tidak pernah mengajarkan aku Tuhan. Nah, makanya dalam kitab Bibliosi lain juga, enyahlah kamu, saya tidak mengenal kamu sebagai Kristen, karena kamu menyembah aku sebagai Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Nah, di sini jadi ada perbedaan sangat signifikan di dalam Kristen bahwa, dalam Kristen bahwa orang atau Yesus meninggal itu di hari ketiga. Nah, itu di dalam Matius, ya. Tapi di dalam Islam ayat 3 surat Maryam itu tidak dijelaskan bangkit setelah hari ketiga, dan masanya juga beda. Nah, kalau Matius itu meninggalnya Yesus itu setelah disalib. Nah, setelah hari ketiga itu bangkit lagi. Nah, dalam Islam meninggalnya Yesus itu nanti setelah Yesus turun ke bumi. Nah, lalu mengemban amanah Islam. Nah, di situ setelah mengemban amanah Islam, Yesus meninggal. Nah, setelah meninggal barulah dibangkitkan sebagaimana manusia lainnya di dunia. Nah, setelah semua dibangkitkan termasuk Yesus, nabi-nabi yang lain, nah itu alam mahsyar namanya. Nah, ini adalah perbedaan signifikan antara Al-Quran dengan Biblos. Lalu bagaimana untuk meyakininya? Kita sebagai Muslim wajib meyakini Al-Quran, ya. Nah, begitu juga orang Kristen, silakan meyakini Kristennya. Jadi jawaban dari saya itu bisa jelas bahwa pendeta Sarah ini sangat terbuka. Inilah jawabannya bahwa Yesus tidak dibangkitkan di hari ketiga dalam Al-Quran. Nah, dibangkitkan hari ketiga itu hanya di Matius. Nah, di sini ada beda juga fasenya, proses waktunya, ya. Nah, mudah-mudahan Ibu Pendeta semakin tahu tentang ayat Quran, jadi semakin tahu nanti arahnya dan terjalinnya kerjasama, yaitu kerjasama di bidang-bidang lain, dan memahami, menghargai pendapat dari ayat-ayat kitab suci masing-masing yang berbeda. Demikian, mudah-mudahan Bapak Pemirsa bisa mengambil hikmah dengan pemahaman, dengan permintaan penungguan jawaban umat Islam dari pendeta Sarah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.